Pertandingan antara Inter dan Atalanta membawa kabar baik bagi pelatih tim nasional Italia. Menurut laporan Tuttosport, penampilan Pio Esposito menunjukkan bahwa ia memiliki kepribadian dan mentalitas yang cukup kuat untuk membuat perbedaan dalam laga-laga penting. Penyerang berusia 20 tahun itu tidak hanya tampil baik saat menghadapi Atalanta, di mana ia mencetak gol pembuka yang sempat membawa Inter unggul 1-0. Ia juga menunjukkan performa serupa dalam pertandingan melawan Juventus, serta pada laga leg pertama melawan Bodo Glimt. Pencapaian tersebut menjadi semakin menonjol, mengingat ini adalah musim pertamanya bersama tim utama Inter. Henrik Mkhitaryan akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan setelah mengalami masalah otot saat pertandingan Inter melawan Atalanta. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kondisi gelandang asal Armenia tersebut akan dievaluasi melalui tes medis untuk mengetahui tingkat cedera sekaligus memperkirakan waktu pemulihannya. Meski demikian, peluang Mkhitaryan untuk tampil dalam laga melawan Fiorentina tampaknya kecil. Di sisi lain, Inter berpotensi mendapatkan kabar baik dengan kembalinya Hakan Çalhanoğlu. Artinya, saat satu gelandang harus menepi, gelandang lainnya justru diperkirakan siap kembali memperkuat tim. Keputusan kontroversial wasit tidak menutupi gambaran performa Inter dalam beberapa waktu terakhir. Menurut laporan Corriere dello Sport, tim Nerazzurri kini bertekad untuk segera bangkit saat menghadapi Fiorentina. Dalam beberapa hari ke depan, tim akan bekerja untuk mengatasi penurunan performa yang dianggap masih dalam batas wajar. Namun, situasi tersebut harus segera dihentikan agar bayang-bayang musim lalu tidak kembali muncul. Pelatih Christian Cifu akan berusaha menjaga kejernihan pikiran dan ketenangan para pemain. Ia ingin menghilangkan rasa terburu-buru dan kegelisahan dari tim, serta memastikan ketakutan tidak terbawa ke lingkungan latihan di Appiano Gentile. Cifu juga diyakini sudah mengetahui cara mengelola situasi tersebut. Upaya tersebut juga akan dibantu dengan kemungkinan kembalinya dua pemain penting, yaitu Lautaro Martinez dan Hakan Çalhanoğlu. Kehadiran keduanya diharapkan dapat membantu Inter menemukan kembali stabilitas permainan. Wasit Gianluca Manganiello dipastikan tidak akan masuk dalam daftar penugasan pada beberapa pekan ke depan di Serie A setelah memimpin laga Inter melawan Atalanta. Menurut laporan Corriere dello Sport, keputusan itu berkaitan dengan kesalahan yang dinilai sangat serius dalam insiden kontak antara Scalvini dan Fratesi. Harian tersebut juga menilai sanksi serupa seharusnya berlaku bagi tim VAR dalam pertandingan tersebut, yakni Gariglio sebagai VAR dan Civi sebagai AVAR. Namun laporan menyebutkan penilaian dari Gervasoni yang bertanggung jawab atas VAR dan menjadi wakil Rocky justru tergolong cukup tinggi dengan nilai 8,50 atau setara nilai 7 dalam penilaian standar. Keputusan itu disebut sulit dipahami setelah insiden Scalvini Fratesi yang dinilai jelas merupakan pelanggaran penalti. Rocky sendiri dikabarkan merasa kecewa dan tertekan dengan situasi tersebut. Beberapa insiden lain dalam pertandingan juga menjadi bahan diskusi, seperti kontak Dumfries dengan Sulemana, serta duel Dumfries dengan Ederson di kotak penalti Atalanta yang masih dianggap bisa diperdebatkan. Namun untuk kejadian antara Scalvini dan Fratesi, laporan tersebut menegaskan tidak ada perdebatan karena seharusnya menghasilkan penalti. Menurut laporan yang sama, sinyal tegas sebenarnya sudah bisa diberikan lebih awal, misalnya dengan tidak menugaskan Gariglio sebagai AVAR dalam laga Como atau Civi sebagai VAR pada pertandingan Lazio melawan Milan. Untuk saat ini, Manganiello tidak akan bertugas pada akhir pekan mendatang, tetapi pihak lain yang terlibat dinilai seharusnya menerima konsekuensi yang sama, terutama Civi yang berstatus wasit internasional. Performa Marcus Thuram menjadi sorotan setelah laga Inter melawan Atalanta. Menurut laporan Tuttosport, polemik terkait keputusan wasit dalam pertandingan tersebut mungkin tidak akan sebesar sekarang jika penyerang asal Prancis itu mampu menjalankan tugasnya dengan mencetak gol kedua bagi Inter. Dalam situasi yang dimaksud, Thuram gagal memaksimalkan umpan dari Henrik Mkhitaryan yang seharusnya bisa membawa Inter unggul 2-0.
Jika peluang tersebut berbuah gol, perdebatan mengenai keputusan wasit Gianluca Manganiello, termasuk soal gol dan penalti, kemungkinan tidak akan terlalu ramai dibicarakan. Tuttosport menyebut kegagalan tersebut sebagai kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Laporan itu juga menyoroti bahwa Thuram sedang mengalami penurunan performa. Gol terakhirnya tercatat pada 8 Februari saat menghadapi Sassuolo, yang menjadi gol ketiganya sejak awal tahun setelah sebelumnya mencetak gol melawan Bologna dan Parma. Sejak saat itu, performanya dinilai seperti menghilang. Momen sulit ini juga terjadi bersamaan dengan meningkatnya performa Esposito. Belum jelas apakah kedua hal tersebut saling berkaitan atau apakah Thuram merasa tertekan dengan munculnya rekan setim yang sedang bersinar. Di sisi lain, muncul pula kabar mengenai kemungkinan tawaran besar yang datang dari Saudi League. Beberapa rumor bahkan menyebut tawaran tersebut sudah tidak. Thuram yang kini berusia 29 tahun masih terikat kontrak hingga 2028 dan dalam waktu dekat akan menghadapi kesempatan untuk menandatangani kontrak penting dalam kariernya. Meski begitu, saat ini dinilai sulit ada klub yang bersedia menebus klausul pelepasannya yang mencapai 85 juta euro. Bagi pelatih Christian Chifu, fokus utama tetap pada kondisi tim saat ini dan harapan agar duet Thuram dengan Lautaro Martinez kembali tampil di level terbaik. Analisis keputusan wasit dalam pertandingan Inter melawan Atalanta di program Pressing kembali disampaikan oleh mantan wasit Graziano Cesari. Salah satu sorotan utama adalah gol Atalanta pada menit ke-82 yang disahkan oleh wasit Gianluca Manganiello. Menurut Cesari, setelah gol tersebut terjadi, sempat ada lebih dari 3 menit protes dari pemain. Dari tayangan ulang terlihat tangan kiri Sulemana berada di punggung Dumfries sebelum kaki Dumfries masuk di antara kaki pemain Atalanta. Cesari menilai Dumfries berada di posisi lebih menguntungkan dan seharusnya pelanggaran bisa diberikan. Ia menegaskan bahwa dalam aturan tidak ada istilah dorongan ringan, karena dorongan tetap bisa dianggap pelanggaran. Cesari juga menyoroti insiden di kotak penalti yang melibatkan Scalvini dan Fratesi. Dalam situasi tersebut, Manganiello dianggap berada pada posisi yang baik saat bola dikirim kembali ke dalam kotak penalti. Namun wasit memutuskan tidak memberikan penalti. Menurut Cesari, dari 4 sudut kamera terlihat jelas bahwa kontak tersebut layak menghasilkan penalti. Insiden lain yang dibahas adalah duel antara Ederson dan Dumfries. Dalam analisisnya, Cesari menjelaskan bahwa awalnya Dumfries terlihat menarik Ederson sebelum gelandang Atalanta itu bergerak ke arah pemain Inter. Ia mempertanyakan bagaimana Manganiello bisa melihat kejadian tersebut dengan jelas karena posisinya berada jauh di belakang. Cesari menilai wasit seharusnya bisa meminta bantuan atau meninjau ulang situasi jika merasa mungkin melakukan kesalahan. Menurutnya, keputusan paling sulit dipahami adalah tidak adanya peninjauan ulang terhadap insiden Fratesi. Ia menegaskan tidak ada penjelasan yang masuk akal mengapa wasit tidak dipanggil untuk melihat ulang kejadian tersebut melalui VAR. Di akhir analisisnya, Cesari juga menyinggung kemungkinan perubahan sistem dengan memperkenalkan VAR berdasarkan permintaan tim. Ia menilai sistem tersebut sangat diperlukan, mengingat adanya kejadian lain seperti dalam pertandingan Spal melawan Fiorentina, di mana gol Spal dibatalkan dan penalti justru diberikan kepada lawan. Gianpaolo Pazzini memberikan pandangannya mengenai gol Atalanta yang disahkan dalam laga melawan Inter. Menurut Pazzini, situasi yang terjadi sebelum gol tersebut tidak layak dianggap sebagai pelanggaran. Ia menilai dalam banyak kasus, bek sering memanfaatkan situasi seperti itu untuk mencari keputusan dari wasit. Namun Pazzini menegaskan bahwa terlepas dari penilaian terhadap keputusan wasit, kesalahan utama justru datang dari Denzel Dumfries. Dalam analisisnya terhadap proses gol yang kemudian diselesaikan oleh Krstovic, ia menilai pemain Inter tersebut seharusnya mengambil keputusan lebih aman. Pazzini menyebut bahwa pada menit ke-85 dalam pertandingan penting yang berkaitan dengan perebutan Scudetto, Dumfries seharusnya membuang bola keluar lapangan daripada mencoba mempertahankannya. Daniele Adani menilai Inter sedang mengalami fase kelelahan dan sedikit apatis dalam analisisnya di program Domenica Sportiva.
Ia menilai situasi ini mirip dengan periode yang sama musim lalu, ketika Inter bersaing di berbagai kompetisi, namun akhirnya tidak meraih hasil maksimal. Menurut Adani, sulit mempertahankan performa tinggi di banyak kompetisi sekaligus, terutama ketika beberapa faktor mulai memengaruhi permainan tim. Ia mencontohkan absennya Hakan Çalhanoğlu, pentingnya peran Lautaro Martinez yang semakin terasa ketika tidak bermain, serta beberapa kesalahan dalam membangun permainan yang membuat tim menjadi ragu-ragu. Selain itu, lawan juga mulai memahami cara bermain Inter dan semakin percaya diri menghadapi mereka. Adani menilai situasi ini harus menjadi pelajaran untuk masa depan, karena ide permainan bisa cepat usang. Ia menyarankan adanya pembaharuan, baik dalam komposisi pemain maupun dalam ide permainan tim. Ia juga menyinggung kondisi sepak bola Italia secara umum yang menurutnya tidak lagi menjadi acuan seperti dahulu. Menurutnya, level permainan di Italia terlihat lebih rendah jika dibandingkan dengan kompetisi Liga Champions, di mana perbedaan kualitas permainan terasa jelas. Adani juga membahas polemik terkait keputusan wasit. Ia menilai wasit seharusnya lebih berani mengambil keputusan tanpa selalu bergantung pada VAR. Dalam insiden Dumfries dengan Sulemana, ia berpendapat wasit bisa langsung memutuskan tanpa bantuan VAR dan menilai aksi tersebut sebagai simulasi sehingga gol tetap sah. Sementara pada insiden lain yang dinilai jelas sebagai pelanggaran, ia mengatakan jika wasit tidak melihatnya, maka VAR seharusnya memanggil untuk meninjau ulang. Di sisi lain, Adani menilai pelatih Christian Cifu sudah menunjukkan kemampuannya mengelola ruang ganti tim. Menurutnya, langkah penting saat ini adalah mengembalikan kepercayaan diri dan motivasi pemain, serta memahami penurunan kondisi fisik yang dinilai sebagai hal normal. Ia juga menekankan pentingnya kembalinya Lautaro Martinez, karena Inter diyakini akan mendapat manfaat besar dari kehadiran sang penyerang.